Pak Yusril kalau nggak salah. Lalu kan kalau nggak salah. 3 bulan kemudian kalau nggak salah Pak Yusril dipanggil lagi. Itulah pengakuan Pak Yusril tahun 2022 bahwa dia pernah membicarakan soal 3 periode dengan presiden, gitu loh. Nah, tetapi kan kita lihat sendiri beberapa bulan setelah dilantik muncul nih Bahlil, Pak Luhut, dikumpulkan relawan-relawan ya kayak Bara JP segala macam itu 3 presiden, 3 periode. Ya, lalu Julhas, lalu Caimin, Pak Erlangga, sempat juga Pak Surya Paloh. Ini kan semua kiblatnya istana. Jadi kan nggak mungkin kalau Pak Jokowi nggak suka, kalian semua diam. Emang ada yang berani bicara kan nggak? Lalu kalau sekarang dibilang nggak pernah Pak Presiden, ya disuruh tanya Ibu Mega, ya minta langsung sama Ibu Mega, ya enggak lah. Ya kan ya nggak mungkin juga, gitu loh. Tapi kan kita tahu dari ini pesan-pesanan. Lah saya kan di DPR pada waktu itu didekati oleh partai-partai lain. Udahlah kalian inilah kan ini COVID. Ya, kalau nggak mau 3 periode perpanjangan masa jabatan. Oh, jadi benar ya ada pesan. Oh, ada. Kita diajak, udahlah kalian setujui. Tapi kan kita tahu Ibu Mega berpikirnya konstitusi. Nggak mungkin. Dan itu kalau nggak salah terucap ya Bu Mega ya di acara terbuka kok secara langsung kan. Betul. Minta Mas Jokowi minta, itu betul. Iya, di Kemayoran itu memang sikapnya. Sikapnya di rapat itu pernah sikap konstitusional, bukan sikap Ibu Mega. Ada pernah di rapat di internal PDB pernah nggak dibahas bahwa Bu Mega atau itu spontan pada saat di Kemayoran? Lah, pembicaraan publik kan selalu kemudian direfleksikan oleh pidato politik Ibu Ketua Umum. Dan itu kan disampaikan Ibu Ketua Umum secara jelas. Jadi itu bukan sikap Ibu Mega saya sebagai pribadi, tapi konstitusi kita menulis itu. Bahwa periode presiden paling banyak dipilih 2 kali. Untuk menyusun kata-kata itu dalam undang-undang, kita kan melakukan amandemen. Ya, sampai berapa kali kita amandemen konstitusi? Itu proses kenegaraan yang lama. Kenapa 2 periode? Dan kenapa 5 tahun 1 periode? Itu kan perdebatannya panjang banget. Melalui teori, histori, dan segala macam. Masa gara-gara masih kepengen berkuasa, lalu kita rubah itu undang-undang. Besok-besok, apa yang nggak bisa diubah kalau ada orang berkuasa? Betul. Lagi, konstitusi kita jadi tidak punya kepastian hukum. Kalau hanya untuk hasrat-hasrat seperti itu, kemudian konstitusi kita seenak-enaknya diobrak-abrik, ini kan udah bukan negara hukum, negara kekuasaan namanya. Tapi hukum itu hanya alat untuk menjustifikasi. Meskipun nggak jadi 3 periode dalam artian yang sebenarnya. Jadi 3 periode sekarang? Tapi sepertinya masih berasa presiden, dia masih keliling-keliling. Ya masih main presiden-presidenan. Ya kasihlah waktu. Karena kan orang kalau udah 10 tahun dan masih punya hasrat terus tiba-tiba nganggur kan? Bukan. Masih ada. Kalau kita melihat itu adalah sisa-sisa kader PD Perjuangannya. Karena Ketua Umum PD Perjuangan selalu memerintahkan kadernya turba. Nah, sampai sekarang Pak Jokowi. Jadi Bang Deddy harus bangga juga. Masih ada sisa, Bang. Masih ada sisanya, Bang. Kenapa masih turun gitu? Artinya boleh tidak jadi presiden. Ya itu satu perspektif. Kalau kita kan perspektifnya ini bisa jadi ada lupa. Saya nggak ngomong, nggak artinya harus bangga juga. Melekat banget nih. Pengkaderan didikan PD Perjuangan. Sudah berhenti jadi presiden pun masih turun ke Kendal, ke Banjarnegara. Itu bagus dong sebetulnya. Saya merasa masih kader. Ya kalau saya pribadi sih ngelihatnya kurang kerjaan banget sih. Kan ada Menteri Perdagangan, ada tim pengendali inflasi daerah, ada Bulog, ada wali kota, ada bupati, gubernur. Lalu buat apa semua struktur pemerintahan itu? Tapi dia sudah dikasih oleh konstitusi 10 tahun untuk memperbaiki yang kurang di negara ini. Masa masih kurang? Kasihlah orang lain bekerja, masa lu melulu sih? Kalau udah dikasih sama anaknya. Nah itu dia. Disuruhlah anaknya keliling-keliling sana. Tapi jangan lupa anaknya juga kader PD Perjuangan. Ya, menarik sekali teman-teman. Tadi saya mendengarkan penyampaian yang sangat jelas, lugas, dan tegas dari Bung Deddy Sitorus. Ini terkait Jokowi lagi nih ya. Jadi Pak Jokowi ini gak ada habis-habisnya ya. Gak ada habis-habisnya diperbincangkan. Gak ada habis-habisnya jadi sorotan. Dan media publik juga selalu memberikan berita-berita terkait Pak Jokowi. Ya, meskipun kita melihat Pak Jokowi memang sebetulnya sudah menyelesaikan masa jabatan sebagai presiden 2 periode, yang meskipun sempat ada wacana 3 periode tetapi dibatalkan dan tidak direstui oleh PDIP, apalagi Ibu Mega, ya karena taat pada aturan dan konstitusi. Dan jadi memang Bu Mega ini teman-teman diakui oleh sejarah dan punya poin penting bagaimana harus membatasi kekuasaan. Kekuasaan itu lebih tepatnya harus dibatasi.
karena mengingat kembali pada masa kelam bangsa ini bagaimana pemerintahan otoriter Soeharto dan mungkin seterusnya hampir menjabat 32 tahun gitu ya, luar biasa sekali. Dan ya berkat dari perjuangan-perjuangan itu ya muncullah demokrasi, dan ini perjuangan yang hasil yang kita nikmati gitu ya. Dan tadi memang sempat disinggung bahwa mana mungkin Pak Jokowi mengakui bahwa dirinya meminta 3 periode. Ya boleh-boleh saja nggak mengakui, tetapi memang pasti banyak pengakuan-pengakuan yang lainnya juga bahwa itu pernah diminta oleh Pak Jokowi tetapi tidak diberikan restu oleh Ibu Mega. Meskipun pada saat itu banyak partai yang mungkin bisa saja setuju gitu ya, tapi partai PDIP khususnya Bu Mega ya tidak merestui. Kalau kita sebut PDIP haus kekuasaan, ya kalau mereka haus kekuasaan ingin berkuasa terus-menerus, ya boleh-boleh saja mereka setuju pada saat itu gitu ya. Tapi ini kan tidak ke situ arahnya, tetapi bagaimana arah politik ini bisa berjalan dengan sehat dan nilai-nilai demokrasi itu tetap diperjuangkan. Jadi Bu Mega menolak 3 periode itu. Dan mulai saat itulah kabar yang saya dengar hubungan antara Jokowi dan Megawati mulai merenggang. Dan sekarang hasil Pak Jokowi telah dipecat memang karena perbuatannya sendiri sebetulnya. Bahkan saya rasa tidak ada lagi pintu masuk bagi Jokowi kepada PDIP. Sama seperti tadi disampaikan oleh Bung Deddy Sitorus, sudah banyak sekali sebetulnya penyampaian-penyampaian tersebut. Namun di sini saya tertarik membaca komentar teman-teman kita ini. Nah, ini menjadi sebuah masukan nih dari pandangan-pandangan teman-teman kita yang ada di Indonesia, ya, netizen warga plus 62 plus atau apalah ya, luar biasa. Nah, oke. Mana mungkin Mulyono ngaku minta 3 periode, tapi Bahlil dan Pak Luhut minta 3 periode, faktanya seperti ini. Ya tadi sempat disebutkan ada nama Pak Luhut, ya ada Bahlil dan seterusnya dan seterusnya. Kita tertipu oleh mukanya culun tapi kelakuannya setan. Nah, kerap sekali memang kita melihat Pak Jokowi ini kan orang yang sederhana, ya, orang yang santun, bahkan kerap sering disebut dihujat-hujat gitu ya, disebut-sebut sebagai presiden yang pelangap-pelongo ya, yang kurus, yang ini dan itu dan lain sebagainya. Banyak sekali dulu penyampaian-penyampaian kritikan keras dan pedas semacam itu. Dan pada fakta hari ini kita melihat bagaimana Pak Jokowi memerankan dirinya ya sebagai presiden di 2024 kemarin, lebih tepatnya di akhir masa jabatan gitu ya. Dan teman-teman lah sendiri yang menilai. Ya sebetulnya ini sudah banyak sekali dibahas dan saya akan coba melihat lagi dari Bian K2D. Kalau tidak gila kekuasaan, ya nggak mungkin mencalonkan anaknya yang kayak begitu jadi pemimpin negeri besar ini dengan menghalalkan segala cara lagi. Kok nggak kasihan sama anak dibully di dalam ataupun di luar negeri? Ya kalau Pak Jokowi nggak haus kekuasaan, ya pasti ya nggak mungkin dong Gibran yang usianya belum mencukupi, ya mungkin secara pengalaman juga ya sebetulnya belum cocok lah untuk sebagai wapres gitu ya. Tetapi memang ya mungkin bisa saja demi ambisi kekuasaan tadi ya Pak Jokowi mau menyodorkan anaknya gitu ya, untuk menjadi wakilnya Pak Prabowo dan kemudian merubah undang-undang dan banyak dugaan semacam intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi dan terhadap lembaga-lembaga tinggi di negeri ini. Ya memang kalau kita sebut cocok atau layak tidaknya Gibran jadi wakil, ya saya rasa banyak yang menyebut tidak cocok dan tidak layak. Bahkan kiprah Pak Jokowi pun kita tidak lihat di Gibran gitu ya. Coba kita lihat beliau itu ya kerap menjadi sorotan juga, belum lagi masalah akun Daskos Kufu apa gitu ya. Dan belum lagi dia pidato para-para dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali yang menjadi sorotan publik sehingga menilai bahwa Gibran ini sebetulnya belum layak tetapi dipaksakan. Itulah kalau wapres karbitan gitu ya. Banyak orang yang menyebutkan seperti itu. Lalu kemudian untung saja nggak jadi. Coba kalau mendapat restu pastinya masyarakat makin panjang penderitaannya. Tanpa klarifikasi dari Deddy Sitorus pun publik sudah nggak percaya dengan ocehannya Mulyono kok. Muka sih boleh culun, tapi tingkahnya Firaun bos. Kalau bisa tolonglah kasih panggung untuk yang sudah pensiun Mulyono diajak lagi reunian mantan gubernur DKI. Mau nggak Mulyononya? Tak kira nggak wani kumpul.
Ayo viralkan, bongkar terus kelakuan mau minta 3 periode Jokowi. Kepala desa se-Indonesia dikumpulkan, itu bertujuan minta 3 periode lah. Ayo ini viralkan terus, Blangkon. Malulah dah pensiun kok masih merasa penguasa, muak tahu. Mulyono kan orang Lingkung, udah pensiun, oh Linglung mungkin ya. Orang Linglung udah pensiun masih jadi pelecehan. Mau maling kok mengaku kiamat untuk NKRI, kalau penipu ngaku penjara se-Indonesia, nggak muat, amit-amit untuk orang-orang jahat saat ini, korup rakus cari terang. Jadi dia tidak minta secara langsung tapi melalui kaki tangannya, Bung, agar tidak ketahuan. Ya pernah juga Hasto menyampaikan ada menteri yang disuruh ya, menteri yang super powerful atau yang powerful ya, menemui Bu Mega agar kursi PDIP juga diserahkan kepada beliau gitu ya. Saya nggak tahu itu fakta benar atau tidaknya, tetapi itu informasi yang pernah saya dengarkan gitu ya. Maling yang nggak jadi mencuri mana mau ngaku, sedang yang jadi mencuri aja saja nggak ngaku. Taktik politik licik membuat jijik. Mulyono tidak akan mau mengakui ambisinya ingin 3 periode. Pastinya Mulyono akan lebih memilih mengerahkan bajirnya dan ternak Mulyono untuk menghembuskan narasi jika keinginan presiden 3 periode itu bohong dan mengada-ngada. Kalau jujur mau ngaku namanya bukan Mulyono, Bung. Jangan berharap orang-orang culas yang sudah tidak punya rasa malu itu akan berani mengakui perbuatannya meski ada saksi maupun bukti sekalipun. Deddy Sitorus, Ardian itu orang bijak dan baik. Saya suka cerdas, pintar, berjuang di politik, benar dan baik. Mulyono mana pernah ingat dengan omongannya sendiri, apalagi dia suka ngeles. Pagi cerita A, sore cerita Z, plin-plan. Jauh banget ya A ke Z, bukan ke B ya. Itu saking melesetnya kali ya. Baru tahu dia ini kan pembohong. Sekarang cari solusi kapan KPK segera mengusut dia. Bukalah kotak Pandora. Itu Pak Hasto. Ya, kita menemukan kotak Pandora itu ya. Ini akan menjadi ledakan besar nih. Kasus Vina Cirebon banyak yang berani bersaksi. Semoga pejabat berani bersaksi demi kebenaran dan keadilan. Jika harus memilih mana yang harus dipercaya antara Mulyono atau orang lain, saya akan memilih percaya pada orang lain, siapapun itu. Karena aksi pertama Mulyono yang saya lihat adalah kebohongan. Belajar lagi makna tentang korupsi, dan koruptor. Mulyono nggak usah kaget lah lihat kan matanya, tetapannya haus jabatan, kata Pak Taufik Kemas almarhum ternyata benar. Orang pembohong mana mau mengaku, sepertinya kita udah tahu buat dia kebohongan sudah jadi harga mati. Oke, lalu kemudian ya semua masyarakat tahulah ya gelagatnya Mulyono minta 3 periode, tapi mana mungkin mau mengakui secara tidak langsung. Emang Mulyono mau ke Ibu Mega, tapi para kacungnya yang bergerak sesuai pesanan. Yang bilang iya tapi tidak, bilang tidak tapi iya, itu manusia setengah siluman yang biasa bersekutu dengan siluman. Dengan melihat sikapnya setelah masa jabatan berakhir, sepertinya memang asik juga kalau bisa 3 periode. Marilah kita lawan bersama sindikat kekuasaan dengan berbagai mafianya yang telah mencekram. Mulyono tidak mau mengaku sekarang main presiden-presidenan. Kan semua udah tahu kalau dia suka ngibul dan nggak punya malu. Kalau hanya dibahas-bahas aja nggak akan ada habisnya. Udah lengser via pemilu, masih main presiden-presidenan. Itu masih kategori pembangkangan kepada pemenang pemilu. Ya jelas, saya rakyat kecil menilai seorang pemimpin nomor 1 Indonesia, kalau anak buahnya ngomong yang di luar amanat konstitusi, kenapa diam aja? Sekali aja dia ngomong, usut kalian semua diam, nggak boleh ngomong di luar konstitusi. Dan klarifikasikan, nggak mungkin anak buahnya nggak nurut. Bagaimana ya caranya agar Wapres Fufu Fafa segera lengser? Mata rantai penerus Jokowi harus diputuskan. Orang munafik tidak pernah berkata jujur, ya selalu berbohong, akhirnya akan terbongkar juga. Di banyak sekali ya pandangan-pandangan teman-teman dan pendapat-pendapat ya dari penilaian-penilaian yang kita lihat baru-baru ini dan mungkin selama Pak Jokowi menjabat.
dan masyarakat menuangkan ide, pikiran, dan pendapat mereka dan penilaian terkait situasi yang terjadi. Jadi saya yakin Anda juga sebetulnya sudah paham dan memahami, dan mari kita bertukar pikiran dengan teman-teman berbagai pendapat dan sudut pandang di komentar pada video ini nantinya, agar kita bisa bertukar pikiran antar satu dengan yang lain melalui komentar pada video ini. Itu saja, terima kasih sekali lagi saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.